Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kita memasuki pertanyaan ke-20, saya ingin menyampaikan ucapan Ali yang kemarin belum sempurna saya sampaikan. Di mana kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Muslim tinggal namanya, masjid tinggal namanya, enggak ada kemakmurannya. Sekolah pesantren pun tinggal namanya, tapi isinya ngerok, ngerap, joget, dangdutan. Terus apa lagi? Ormas juga tinggal namanya, tapi isinya menggembosi Islam. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Jadi mumpung antum masih melihat tulisan Al-Quran, antum baca, antum hafal. Rugi kalau antum tidak memiliki hafalan Al-Quran. Karena Allah itu, innallaha la yu'adzibu man kana fi qalbihi minal Qur'an. Jadi Allah itu tidak akan mengazab hati yang ada Al-Qur'annya. Man wa'al Qur'an, yang sadar terhadap Al-Qur'an. Apalagi nanti kata Rasulullah, wal yusra fi lailatin walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun. Al-Quran ini akan diangkat dari mushaf, pagi-pagi tidak ada satu ayat pun tersisa. Wa ya'muruna masajidallah, mereka membangun masjid dengan megahnya. Wa hiya an dzikrillahi kharabun, tapi sunyi senyap sepi dari zikir kepada Allah. Enggak ada aktivitas kajian, ya, bahkan, dan ini sudah mulai fakta.
Bahkan mereka berprinsip mendingan masjid kosong sepi daripada diisi Wahabi. Ajib, ajib. Padahal yang mereka maksudkan Wahabi itu enggak jelas. Kita hanya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah yang tidak lain adalah khairun nasi qarni summal ladhina yalunahum summal ladhina yalunahum. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Manusia paling brengsek pada saat itu adalah ulamanya. Masya Allah. Kenapa? Kata Ali, minhum takhrujul fitnah, karena mereka menjadi sumber fitnah. Wa ilaihim ta'ud, dan akhirnya fitnah juga kembali ke mereka. Baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita dibutuhkan ulama rabbani, ulama ar-rasikh fil ilmi wal amal, ulama yang setia kepada Alkitab wa Sunnah, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang memiliki takwa, wira'i, dan lurus perilakunya. Ya, bukan ulama yang mencari keuntungan dunia, ulama pragmatis yang ingin mencari keuntungan di sela-sela fatwanya. Nah, kalau begini kata Pak Hari, orang Jawa Timur, ulam filma. Ulam itu ikan, filma di dalam air. Alias ulama yang hanya pinter menjual agama untuk mencari keuntungan dunia. Ya, contoh kecil. Kajian yang itu dai, yang untung itu seorang dai, pasang tarif, ajib. Ya, dia itu bisa dakwah aja untung. Pasang tarif kayak toilet aja. Wah, antum kalau ke toilet umum ada tarifnya kan? Nah itu. Makanya saya itu paling nggak suka dan marah. Ustadz, itu harganya berapa? Emang kambing korban gue? Kena aja. Pernah anak-anak mahasiswa di Yordania mengundang saya. Ustadz, itu tarifnya berapa? Angkot saya. Terus, oh, Ustadz, tolong deh, kira-kira berapa gitu kan? Ente sekali lagi tanya, anak nggak datang. Gitu. Tanya tarif, tanya harga. Anak bukan kambing korban, Mas. Ente ngomong lagi, anak nggak datang. Gitu. Anak bisa datang menasihati antum di kesempatan sela-sela safar saya, alhamdulillah. Gitu. Makanya dari sinilah rusak. Adin, agama itu rusak. Oleh karena itu, omongan Ali ini disampaikan 1400 tahun lalu. Dan subhanallah, kebeningan hati, pikiran, dan ilham dari Allah karena kelurusan perilaku. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini seakan seperti wahyu. Dan makin tampak kenyataannya makin hari. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang baca siapa sekarang? Fadhal, antum boleh. Yang jelas antum nggak boleh kawin lagi. Nggak bakal laku antum. Udah vonis final kan? Hanya doa, insya Allah laku antum. Pertanyaan ke-20. Iya. Apa dalil dari
kitabullah dan sunnah Rasul tentang syarat syahadat dengan ilmu. Baik. Jawab langsung aja. Terjemahannya. Firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bersaksi dengan hak atau tauhid. Baik. Illa man syahida bil haqqi ay bil ilm. Makanya dari ayat ini, Pak, persaksian itu tidak bisa dengan kebodohan. Antum lihat aja di pengadilan, ada seorang jadi saksi. Siap Anda menjadi saksi, yakin, iya. Apa yang Anda ketahui? Enggak tahu, Pak Hakim. Ditolak. Illa man syahida bil haqq. Apalagi at-tauhid. Ayat berikutnya. Wa hum ya'lamun. Itu kan. Illa man syahida bil haqqi, yang menjadi dalil di sini illa wa hum ya'lamun, al-ilm. Dan ilmu itu apa, Pak? Idraku syai'in ala ma huwa ali. Menemukan sesuatu seperti hakikat sesuatu itu. Contoh, saya tahu ini teh. Emang betul teh. Kalau ini saya katakan kopi, berarti apa? Jahil, bodoh. Terus diberitahu ini bukan kopi, Mas, teh. Enggak. Ini kopi, jahil kuadrat. Jadi kalau ngeyel itu bodohnya bodoh kuadrat. Lalu dia enggak, Pak, menurut saya kopi. Enggak, ini teh. Diam dia. Nah, ini bodoh. Ngeyel kuadrat. Itu. Islam apalagi, Pak? Antum ngeyel ini aja, itu Masya Allah. Udah rusak harga diri antum. Pikiran antum, hati antum, dan pandangan orang kepada antum rusak. Apalagi kesalahan tanpa ilmu di dalam masalah Islam. Apalagi la ilaha illallah. Makanya ini hadis berikutnya dibaca. Para sabda Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal dunia dalam keadaan yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Mana? Maka ia masuk surga. Di mana? Oh ya, oke. Sahih. Man mata, berarti di sini al-maut yaitu apa? Zawalur ruhi minal jasad. Mati itu lenyapnya roh dari jasad. Itu mati, definisi mati. Man mata wa huwa ya'lam. Makanya di sini hadirin sekalian, la ilaha illallah, yang itu inti tauhid, diucapkan tidak boleh dengan taklid. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Atiyah, haram taklid di dalam masalah akidah. Kenapa? Karena ini ijma'. Bahkan gini, ijma' kaum muslimin menegaskan haram taklid dalam masalah akidah. Kenapa? Karena masalah prinsip. Masa saya adalah Tuhanku sama Tuhanmu sama ya. Gimana ilmu? Ya ikut aja lah antum, anak taklid. Enggak mungkin. Iman kepada malaikat, taklid enggak mungkin. Taklid itu dalam masalah-masalah praktis. Rinci-rinci yang antum memang tidak ahlinya. Rukun iman taklid. Tuhanmu, Tuhan saya, ikut Tuhan ente ya. Udah pokoknya terima beres. Terima beres. Gitu. Emang lu sekarang pesan KFC, terima beres. Kita ini sedang beragama, menapaki din yang itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya man mata huwa ya'lam. Sama dengan kemarin, fa'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Makanya dari sini ucapan la ilaha illallah, kalau hanya taklid, ikut-ikutan, tidak bisa memasukkan orang ke surga.
Itu antum harus ketahui. Sekarang pertanyaan, ini baterainya habis kayaknya, Mas. Atau apa? Oh. Atau memang ini kualitasnya jelek? Karena mereknya aja nggak jelas nih, Samsung. Samsung. Ini adik Samiun nih. Bagus, tapi kenapa putus-putus? Oh, baterainya. Sambil tunggu ya. Sekarang tafadhol dibaca. Pertanyaan ke-21 antum. Pertanyaan Ya. apa dalil diisyaratkannya yakin dalam syahadat dari kitabullah dan sunnah Rasul? Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala, Ya. sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Masya Allah. Satu susunan sistematik. Syarat la ilaha illallah itu pertama ilmu. Kalau sudah ilmu pasti akan menimbulkan yakin. Makanya ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin, ana tahu bahwa Jepang itu negara maju. Kemarin sebelum antum undang. Itu ilmu yakin. Terus kemudian saya datang ke sini, ngelihat itu ainul yakin. Ternyata memang benar negara maju. Ain, wah setelah saya sini hampir 5 hari, ya, dibawa ke sushi, ya, ternyata susinya enak. Terus ngopi, kopinya juga bagus. Jalannya tertib. Nah, hakul yakin bener ini negara maju. Kita beragama itu harusnya begitu, Pak. Ilmu yakin tentang Islam, ain. Fakta-fakta di depan antum rasakan enggak? Keindahan Islam. Islam ini katanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jangan-jangan antum malah dengan Islam ini merasa sengsara. Aduh, jadi Islam sumpek, Mas. Enggak bebas, enggak nyaman. Kenapa? Repot teman-teman pada makan babi, kita enggak. Nah, ini berarti bermasalah, error. Gitu. Homer, enak katanya teman-teman itu. Tapi mau nyoba, agama saya bikin nah kan gitu. Jadi agama saya bikin sumpek. Nah ini berarti antum ilmu yakinnya itu nggak jelas. Ainul yakin nggak mungkin sampai sono ilmunya aja nggak jelas. Makanya di sini antum ilmui. Ini sekarang kita sedang ilmu yakin, membentuk keyakinan dengan ilmu. Kemudian kita akan mengetahui fakta-fakta. Makanya nanti lihat. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Kalau antum sudah yakin, wajadu, nyerahin harta nyawa enteng. Pak, kenapa Khalid bin Walid itu menangis ketika mati di pembaringan? Saya dari awal masuk Islam pengen mati syahid. Untuk mengganti saya nyerang pasukan Uhud kalah. Karena Khalid dulu pasukan musyrik dipimpin Ikrimah sama Khalid bin Walid. Saya ingin bayar itu. Dengan saya terus perang menang dan tusukan 70 tusukan di depan semuanya. Berarti apa? Nggak ada yang lari. Itu tombak pedang ditantang semua. Kalau antum bledek kayak ngiprit. Udah. Ditantang tombak panah, Pak. Dan Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah perang. Subhanallah. Makanya pedangnya sampai dikatakan Saifullah. Nggak pernah kalah.
Makanya sampai kenapa diturunkan jadi panglima oleh Umar bin Khattab. Ketika perang Yarmuk kan turunin, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena banyak orang sudah mengkultuskan dia. Khalid, habis dipecat, dipanggil dia. Khalid, ana pecat ente, bukan ana benci kamu. Karena khawatir terhadap dirimu sendiri dengan umat yang ada. Kalau nggak perang, nggak pernah kalah kan berarti malaikat ini orang. Udah mulai kultus ini, menyanjung-nyanjung, bahkan mengalahkan komando khalifah pusat. Udah pokoknya Khalid bin Walid dah. Mati urip Khalid bin Walid. Kan gitu ibarat wong Jawa. Ya kalau akhirnya dijadikan pasukan biasa. Itu objektivitasnya, itu tulusnya Umar bin Khattab. Pengen umat yang di bawahnya itu semuanya masuk surga. Ada. Makanya ketika kemarin kita jelaskan penawaran bendera kan, belum pernah aku ambisi kekuasaan kecuali hari ini. Pengen menjadi pimpinan perang untuk memegang bendera itu. Bukan karena harta, ghanimah, kedudukan, prestis di hadapan manusia. Tapi karena rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang nggak pengen? Itu Pak. Karena apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Antum tahu nggak perangnya Anas bin Nadhr? Ini manusia pemberani nggak ada taranya. Dialah sekarang yang melepas pintu benteng ini apa namanya? Perang dengan Musailamah al-Kadzdzab. Ya? Yamamah. Dia minta kepada yang tolong saya lempar ke dalam. Semua nolak, enggak. Tolong lempar. Kalau enggak awas. Diancam semuanya. Itu. Ini mumpung belum ada panglimanya. Karena kalau ketahuan panglima, dia nggak bisa bantah. Lempar saya. Kenapa? Karena hanya satu pintu ini jebol, selesai. Pasukan di situ jagai. Wow, dia masuk Pak. Digasak semuanya yang jaga pintu. Jebol itu pintu. Tapi badannya kayak dimutilasi. Senyum dia. Kenapa? Tsummalam yartabu. Makanya manusia yang ragu-ragu, maju mundur, cari wong Jawa migrang-migring, Iya, udah imbas-imbis, udah mundur ya mas. Itu kalau antum kayak begini, jangankan kena mortir, paku aja jerit sampai RW denger tuh. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nggak bisa Pak, Islam itu didasarkan atas kepelitan pemeluk. Dari masa ke masa Islam itu menang. Karena dermanya para pemeluknya bukan hanya soal harta, tapi derma nyawa. Padahal kalau kaidah umum pelenyapan nyawa itu dosa besar loh Pak, pembunuhan itu. Tapi karena di sana ada yang lebih mahal daripada semua itu, jadi nyawa itu apa? Boleh dilenyapkan dalam apa? Jihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tapi anehnya ada orang yang rela kehilangan harta nyawa fi sabilil. Ada syaitan itu maniak pula mati, tersenyum matinya. Oh, Masya Allah, mati sangit. Itu kan gitu, kampanye mati, ya Allah. Itu bahkan Masya Allah, coba bayangkan anak-anak yang di Jogja muda-muda terjebak ke dalam kelompok kelitih yang resikonya mati. Bangga dia. Kenapa? Karena kebanggaan mati yang sebenarnya ini nggak ditanamkan. Itu. Makanya kondisi seperti inilah Islam yang dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun, beragama yang jujur, beragama yang benar-benar lillah
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadiq. Apa artinya? Antara zahir batin itu enggak ada yang pertentangan, enggak ada nifak, lillah semuanya. Makanya jujur sebelum Pak kepada semuanya, jujur sama Allah dulu. Antum jujur enggak sama Allah di dalam sholat antum? Jujur enggak antum sama Allah ketika antum sekarang bermuamalah dengan istri anak antum? Jujur enggak antum sekarang bersama Allah ketika thalabul ilmi? Jujur enggak sekarang antum ketika menapakkan persahabatan ini karena dakwah salafiyah ini? Jujur sama Allah dulu. Ulaika humus shadiqun. Kalau antum jujur sudah sama Allah, semuanya akan terbangun kejujurannya. Enggak ada nifak, enggak ada kemunafikan. Karena nifak itu berdiri di atas dua kaki. Pencitraan sama keraguan. Makanya munafik itu tidak ada hari tanpa pencitraan, tidak ada hari tanpa keraguan. Tuh. Insyaallah. Nah mukmin tsumma lam yartabu, enggak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Enggak ada pencitraan. Enggak ragu, enggak pencitraan. Karena apa? Itu ciri munafikun, pencitraan dan keraguan. Makanya yakin. Sehingga Pak, orang munafik itu sesama munafik aja itu enggak ada kesetiaan. Enggak ada kesetiaan. Makanya Allah berfirman tentang munafik, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik laki, munafik satu dengan yang lain. Tapi kalau Allah setelah itu mengatakan mukmin, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u. Apa itu awliya? Pelindung, setia kawan, berteman, penuh dengan apa? Kejujuran. Itu. Awliya. Ketika munafik enggak ada awliyanya, ketika mukmin ada awliyanya. Cek dalam surat At-Taubah. Tuh. Sekarang hadis berikutnya, antum baca artinya. Ya, silakan. Sabda Nabi Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasulullah. Tidaklah setiap hamba yang menamai Allah dan membaca kedua kalimat tersebut tanpa keraguan kecuali ia masuk surga. Ya, ini. Ada titik la yalqallaha bihi ma'abdun ghaira syakin. Mas, antum enggak ragu itu setelah apa? Ini urusan dunia aja. Awalnya antum ragu-ragu. Hilang ragu-ragu setelah apa? Setelah apa? Melihat. Terus? Merasakan. Terus? Mengalami. Terus? Mendapatkan manfaatnya. Iya kan? Ya? Iya. Ana tanya sama antum. Ada enggak yang ragu terhadap istrinya sampai hari ini? Yang udah nikah di atas 3 tahun? Enggak ada? Enggak ada berani jawab. Muskilah ini. Muskilah ini. Bahaya ini. Harusnya makin hari makin mantap. Kenapa? Kata ente katanya ngelihat tiap hari, dengar tiap hari, merasakan tiap hari. Masya Allah, bikin kopi, bikin teh, itu kan senyumnya, akhlaknya kan gitu. Yakin. Begitu kan gitu. Masya Allah. Saking yakinnya, sampai bela-belain ke sini. Yakin nggak? Ah, bahaya deh, pulang aja. Oke, gimana? Ini gak bener ini orang Jepang nih. Oke, sekarang baca lagi ayat. Ini hadis. Nabi Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, siapapun yang engkau dapatkan di balik kebun ini yang mengucapkan la ilaha illallah secara yakin dari lubuk hatinya tanpa keraguan terhadap kalimat tersebut, pasti ia masuk surga. Ini ceritanya, jadi Pak,
Kalau antum umroh, setiap ke kurma itu dikasih pagar kan, dikasih kebun kurma itu semuanya di tembok. Makanya tembok itu bahasa Arabnya apa? Haid. Haid. Nah ceritanya Rasulullah menyuruh Abu Bakar, ini Abu Hurairah kamu di sini, saya masuk kebun kurma. Jangan kamu pergi sebelum aku kembali. Dan jangan kemana-mana. Akhirnya di dalam kebun kurma itu ada sesuatu kejadian yang menimpa Rasulullah. Waduh, saya disuruh Rasulullah di sini diam. Sementara Rasulullah terancam. Ada sesuatu yang mengancam keselamatan Rasulullah. Tapi nggak lihat. Ya. Ada gerakan yang aneh, ada suara-suara yang aneh. Ternyata Rasulullah sedang mendapatkan wahyu. Nah pesannya Rasulullah, man laqita min wara'i hadzal haid. Siapa saja yang lewat di jalan ini, ya, di samping haid ini tembok, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha, yakin akan ucapan tersebut berdasarkan ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, qalbuhu sampai artinya haqqul yakin berarti. Fabashshirhu bil jannah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah yang memasukkan surga itu enggak seperti antum gambarkan ya kawan. Cukup la ilaha illallah apalagi didikirkan bertengah-tengah. Enggak. Itu zikir. Tapi mustaiqinan apa? Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Itu. Akhirnya karena Abu Hurairah ini menurutin perintah Rasulullah, tetap tinggal di situ. Siapa yang pertama kali masuk surga? Ya otomatis Abu Hurairah. Itu. Kan gitu. Dan siapa saja yang lewat ketemu. Di sini sayangnya Abu Hurairah tidak bercerita siapa yang ditemuinya. Jadi otomatis di sini nomor satu adalah Abu Hurairah. Seperti keuntungannya Ibunda Musa kemarin, Pak. Kita ceritakan. Andaikan Ibunda Nabi Musa tetap tinggal di rumah, tidak menuruti perintah Allah, melempar anaknya ke sungai Nil, meskipun dari sisi zahirnya anaknya malah mampir ke tempat pembanian istri-istri Fir'aun, bahkan masuk ke rumah Fir'aun. Tapi karena nuruti perintah Allah, lihat faedah yang didapat. Masuk istana, menjadi keluarga istana, dibakunin rumah, nyusuin anaknya digaji. Coba kalau enggak, di rumah gratis, nyusuin, nyari makan sendiri. Tuh, makanya biasakan turuti perintah Allah. Walaupun dalam kondisi tidak menyenangkan, seperti sekarang yang dialami Abu Hurairah, seperti yang dialami oleh Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketahuilah di belakang itu pasti ada keuntungan. Minimal fabashshirhu bil jannah di akhirat. Itu. Makanya pernah juga. Jadi tampaknya Rasulullah ini juga sering nyantai di kebun kurma. Makanya antum bikin villa nyantai nggak apa-apa. Rasulullah ini ada pernah dia sedang makan minum di kebun kurma. Yang tukang nyiapin makanan itu kan Abu Musa al-Asy'ari. Itu. Ini orang yang paling lengket kalau lagi jamuan. Ya, yang nuangin makanannya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika ada orang yang ngetok pintu, wahai Abu Musa al-Asy'ari, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan dia pintunya untuk dia dan kasih kabar gembira tentang surga. Ternyata setelah dibuka Umar bin Abu Bakar. Tidak selang lama lagi, ketok lagi.
Iftah lahu wa basyirhu bil jannah, bukakan pintu untuk dia dan kasih kabar gembira tentang surga. Setelah dibuka, Umar bin Khattab. Dan tidak selang lama ngetok lagi. Iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun. Bukakan pintu untuk dia dan kasih kabar gembira dengan konsekuensi kabar gembira surga dengan konsekuensi ujian berat yang dia terima. Masya Allah Pak, nggak meleset. Akhirnya ujian beratnya Utsman apa? Ya, dibunuh oleh Khawarij. Itu. Coba kalau antum, model-model iman antum sudah dikabarkan mau dibunuh kayak begini, kira-kira gimana? Mati berdiri antum kayaknya. Ya Allah, kapan gue mati? Dibunuh di mana? Siapa yang bunuh? Tapi teguhnya. Masya Allah. Makanya dari sini dalil-dalil bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Makanya ada al-ashratul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Walaupun di luar 10 itu di antaranya juga adalah Abu Hurairah karena masuk fabasyirhu bil jannah. Itu. Ya. Di halaman 19 ini ada yang menarik di catatan kaki nomor 45 itu mengenai apakah ini termasuk mukjizat waktu perang Tabuk kelaparan. Apa itu? Yang footnote 45. Oh. Iya. Hadirin sekalian, ketika perang Tabuk itu memang paceklik. Ya, perlu diketahui paceklik. Bahkan Rasulullah bersama sahabat berangkat dalam kondisi kurma itu masih belum berbuah kecuali siapa? Siapa Pak? Yang 3 sahabat yang tidak ikut perang. Siapa? Ka'ab ibnu Malik. Kan ada Ka'ab bin Malik sama Zurarah sama satunya siapa? Ada ingat? Ya. Hilal ibnu Umayyah. Karena apa? Karena semuanya belum. Dan dia itu merutop. Petani kurma itu paling senang-senangnya, nggak bisa pulang, nggak mau kemana-mana. Rindu kebun itu ketika merutop, alias menguning itu. Senang. Apalagi paceklik, semua udah belum pada ini. Wah, jagai supaya nggak dimakan hewan ini. Senang. Akhirnya apa? Antar deh persiapan. Antar deh. Akhirnya terlambat. Pasukan Rasulullah udah pergi. Dalam kondisi mereka itu paceklik. Nggak ada bawa bekal. Makanya sampai Rasulullah melarang, jangan ada yang mengotak-atik air sedikit. Ya. Janganlah di antara kalian memegang air di situ, yang netes dikit-dikit. Sebelum saya datang, ada yang main-main. Itu. Rasulullah marah besar. Andaikan kamu nggak pegang, ini akan lebih banyak daripada yang sekarang. Kemudian setelah cibuk oleh Rasulullah, semua sahabat minum dengan air itu, dan setelah minum selesai seperti semula air itu. Ya. Mukjizat juga air minum. Kemudian kurma yang hanya segantang segini. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang makan, semua makan kenyang masih utuh. Ini maksud hadis yang ada di dalam footnote-nya. Dan bahkan semua masukkanlah ke dalam wadah-wadah kalian. Ada masukin wadah, berarti bukan hanya makan. Semua wadah memenuhinya. Sekian, berapa sahabat Pak yang ikut perang? 40.000. Lebih. Jadi pasukan Rasulullah yang dikirim perang Tabuk itu, yang akhirnya menang tanpa perang itu, akhirnya pasukan Romawi ketakutan pergi sebelum ketemu. Ini maksudnya, bagaimana Allah memenangkan dan cara memenangkan pasukannya yang taat kepadanya.
45.000, ya 40 lebih. Semuanya ambil kurma, nggak ada satupun yang nggak kebagian tapi masih utuh. Karena Rasulullah mengatakan masukkanlah ke dalam wadah-wadah kalian. Tuh, ya, mujizat. Nah kalau ini nggak mujizat nih. Antum juga aneh, ngaji dikasih buah lagi. Udah istirahat aja deh. Ini temanya mukjizat langsung disuruh ngetes ini Ustaz. Itu coba Ustaz punya karomah. Parah. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-22. Apa dalil disyaratkannya ketundukan dalam mengucapkan syahadat dari kitab Allah dan sunnah Rasul? Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia seorang musyrik, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada buhul atau tali yang kukuh. Al-urwatul wuthqa itu adalah inti daripada keyakinan kita, berbasis pada la ilaha illallah. Makanya dalam firman Allah surat ayat kursi, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sama. Makanya wa may yuslim wajhahu ila Allah, bermakna apa? Dengan cara wa may yakfur bil taghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Jadi Pak, enggak cukup yu'min billah, tapi wa may yakfur bit taghut, la ilaha, diingkari semua Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yuslim wajhahu ila Allah. Yuslim maknanya menyerahkan kepada Allah zahir batin. Wa huwa muhsin. Lihat. Jadi pengakuan itu sampai pada tingkatan ihsan yang paling tertinggi dari Islam. An ta'budallaha ka'annaka tara, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Faqad istamsaka, baru pegang bil urwatil wuthqa. Makanya kalau kita itu hanya lafaz, Pak, Abu Jahal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hanya sekedar mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rizki, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kufar Quraisy bisa. Yang mereka nggak bisa adalah wa may yuslim wajhahu ilallah, menyerahkan zahir batin alias menjalankan konsekuensi la ilaha illallah wa huwa muhsin, ibadah ubudiyah ini sampai seakan-akan melihat Allah mata batinnya. Tuh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Hadis berikutnya dibaca. Walaupun hadis ini dipolemikkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, di antaranya Syekh Al-Albani ini, Al-Imam An-Nawawi, yang mendhaifkan di antaranya adalah Imam Syekh Al-Albani. Intinya hadis ini kita jadikan sebagai penguat, bukan penentu daripada perkara tersebut. Jadi pendukung, menguatkan. Fadhal, silakan. Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya tunduk terhadap ajaran yang aku bawa. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Alias gini Pak, selagi kita itu masih belum menaklukkan keinginan-keinginan kita pada keinginan Allah, maka ketauhidan kita masih diragukan. Jadi jangan sampai keinginan kita itu menentang keinginan Allah. Kemauan kita sekarang menentang kemauan Allah. Allah mau kita haram minum alkohol, ternyata kita minum, berarti bertentangan. Allah mau pada kita supaya tidak makan daging babi, malah kita makan, berarti kita mau menentang kemauan Allah. Allah mau supaya kita ini tidak korupsi, Allah mau supaya kita sekarang tidak membuat satu kebid'ahan, Allah mau kita supaya tidak syirik, kita malah menyekutukan Allah. Berarti di sini kita masih menentang kemauan kita dengan kemauan Allah. Padahal di sini dikatakan tidak beriman.
Kalau kemauan-kemauan kita itu masih menentang kemauan Allah, masih berlawanan dengan kemauan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini syarat. Kalau antum bayar syarat la ilaha illallah, nggak mungkin antum nggak sempurna itu. Ayat sekarang 23. Apa dalil disyaratkannya menerima konsekuensi syahadat? Nah. Kitabullah dan sunnah Rasul. Taib, silakan dibaca. Berkaitan dengan orang yang tidak mau. Taib, sekarang saya baca sambil saya artikan aja. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Pak, nanti orang-orang yang zalim terutama dengan kesyirikan, karena syirik itu zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, akan dikirim ke neraka bersama pasangan-pasangan. Azwaj ini sebenarnya bisa suami istri, bisa segerombolan mereka antara al-tabi wal madu, pengikut dan yang diikuti. Wa ma kanu ya'budun, dan sekaligus apa-apa yang dia sembah. Jadi berhala yang dulu disembah dimunculkan lagi oleh Allah, dimasukkan ke dalam. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Coba kasih jalan untuk ke neraka jahim. Masya Allah, sirat, tapi siratil jahim, bukan siratul mustaqim. Siratil jahim, Masya Allah. Jadi ada jalan menuju neraka jahim. Waqifuhum, tapi sebelum dimasukkan, berhenti dulu, berhentikan semua, Masya Allah. Dengan jumlah miliaran, innahum mas'ulun, ditanya satu persatu. Masya Allah. Dan mudah bagi Allah untuk menyampaikan pertanyaan kepada orang yang miliaran berbuat syirik, apalagi ateis. Malakum la, Masya Allah, pertanyaannya, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak ada yang saling bisa membela, menyelamatkan untuk tidak masuk neraka? Ayo silakan, tantang. Makanya Allah juga menantang, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Jin manusia, silakan tembus langit bumi, lari dari kejaran hisab saya. Gak ada yang bisa. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Akhirnya nggak bisa satupun yang lolos dari kejaran hisab dan kejaran dari azab Allah. Nggak ada. Ayo jin, tembus langit bumi. Ini juga ditantang. Malakum la tanasarun, kenapa kalian nggak bisa saling menolong? Coba minta tolong sama Tuhan ini. Tuhan yang disembah selain Allah diwujudkan oleh Allah lagi. Coba minta. Yang dulu kita sudah suruh tidak syirik, mentauhidkan, dan kalian tetap syirik, coba minta tolong. Allah tantang di dalam surat Al-Hajj, dha'ufa talibu wal matlub, lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Ngapain antum nyembah? Makanya Pak, Masya Allah, ada seorang badui yang pernah mau menyajikan sajian ke Tuhannya. Ngelihat dari jauh karena Tuhannya di pekarangan padang pasir gitu, badui. Dikencingin itu ke Tuhannya sama serigala. Marah dia, kurang ajar tuh serigala. Tuhan gue dikencingin. Kurang ajar, menghina, dikejar. Sampai lelah dia nggak nangkep-nangkep. Di dalam kelelahan itu, nafsu amarahnya hilang, muncul pikiran nurani hatinya. Loh, kok jadinya gue yang menyelamatkan Tuhan, bukan Tuhan nyelamatin gue. Nah, tuh, muncul. Sementara kita sembah menyembah itu mencari apa? Keselamatan. Supaya antum kenapa menyembah Allah? Supaya diselamatkan dunia akhirat antum. Lah kok malah saya yang menyelamatkan Tuhan ini? Minimal dari kencingnya serigala.
Kan gitu. Enggak. Akhirnya dia mencari Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya dunia akhirat. Seperti dialog Nabi Ibrahim dengan Tuhannya kan. Dengan Tuhan Namrud tuh. Setelah dipecokin semua, dihancurin semua, disisain sama yang gede. Gedenya dikalungin. Itu kan gitu sama pecoknya. Dicari-cari oleh telik sandi dan intelijennya, ternyata katanya yang menghancurkan adalah Ibrahim. Didatangkan di depan mereka. Ibrahim, bener katanya lo yang hancurin tuan-tuan gue. Tanya aja yang bawa pecok. Udah kelepek gitu. Tanya aja sama dia. Yang paling besar tuh. Mana bisa saya tanya. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa ini. Kurang ajar. Nah, kenapa lu sembah? Makin kesel itu Namrud. Ya kenapa? Nggak denger, nggak ngomong, kenapa lu sembah? Itu yang diinginkan Nabi Ibrahim. Tuhan itu untuk kamu sembah untuk apa? Mencari keselamatan. Nih, teman-temannya saya keperuin aja nggak bisa nyelamatin. Nah, ini. Harusnya dia nolong. Saya remekin, aku akhirnya Nabi. Iya saya. Tapi kenapa ini nggak bisa nyelamatin yang paling gede? Yang gue tinggalin paling gede deh. Kalau yang kecil nanti lo yang curiga. Ya kecil ya, lumrah lah nggak bisa nyelamatin. Kecil masih bocil. Ini gede, paling gede. Kalau tidak bisa menyelamatkan temannya yang jaraknya cuma 5 meter, bagaimana bisa menyelamatkan penyembahnya yang jaraknya 5 kilo, 50.000 kilo, lebih nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa mendengar kamu, permintaan kamu dengan jarak 5 meter, bagaimana bisa mendengarkan permintaan kalian dengan jarak yang sekarang 10 kilo dan yang lainnya? Akhirnya emosi yang muncul. Orang ajar nih anak kecil. Ini Ibrahim ini udah bakar aja. Itu. Kenapa? Orang itu kalau sudah argumentasinya itu hilang, maka apa? Muncul sentimen. Munculnya apa? Kalau nggak bisa menghadirkan dalil, maka kata orang Jawa, dalilut kalah dalil gelut. Itu. Oh ngomong apa? Tuabok. Nah gitu. Itu namanya dalilut. Kalah dalil gelut. Ini sama kelakuan siapa? Namrud. Kalah dalil gelut. Berkelahi. Akhirnya apa? Kumpulin tuh kayu seluruh daerah. Ketika itu kejadiannya di mana, Pak? Di mana? Babilonia? Iya, di daerah mana itu sekarang? Ya Irak lah. Irak itu mengalami peradaban sejarah yang ratusan ribu tahun dan namanya Babilonia, Mesopotamia sampai akhirnya Sumeria. Pada zaman Nabi Nuh itu namanya Sumeria. Itu. Terus Nabi Ibrahim Babilonia. Itu. Bukan Solaria, bukan itu mah rumah makan. Somalia itu Afrika. Nanti pokoknya kalau sudah nanti bahas Wali Songo, gue bahas tuh nanti. Ya, jangan dicampur-campur nanti. Repot nanti. Nah, akhirnya dibakar. Allah katakan kepadanya dan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya subhanallah, zikir untuk menolak bahaya, ancaman musuh, tidak ada yang terbaik kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika diancam mau dijeburkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Antum juga gitu. Da'i, berdakwah diancam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah aman. Antum juga ketakutan di dalam apalagi kawin lagi takut ketahuan istri. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Pasti takut, pasti tahu. Nah, itu namanya salah tempat pikir itu. Itu. Ini untuk keterancaman musuh, Pak. Kayak Namrud, kayak ini gitu kan. Istri di hasbunallah, ya gimana? Ya pasti ketahuan. Hasbunallah. Perbanyak zikir hasbunallah. Itu, oke. Biar melek aja antum ya. Nah, akhirnya apa? Allah dengan berkat hasbunallah wa ni'mal wakil, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Kata para ulama ahli tafsir, Pak, andaikan Allah hanya mengatakan wahai api jadilah dingin tok, tidak menyelamatkan, Ibrahim mati kedinginan. Masya Allah. Allah tambah kulna ya narukuni bardan, dingin, wassalama, selamat. Itu makanya antum jangan pernah memustahilkan pertolongan Allah dalam dakwah, dalam menapaki kebaikan, menyampaikan al-haq. Antum terus maju tak gentar membela yang benar. Itu ciri orang mukmin. Kalau munafik maju tak gentar membela yang bayar. Itu bedanya mukmin sama munafik. Malakum la tanasurun bal humul yauma mustaslimun. Bahkan semua mereka pasrah, enggak bisa apa-apa. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Akhirnya apa? Satu dengan yang lainnya yang jumlahnya miliaran itu saling bertanya-tanya. Ada yang dulu dai ngajak syirik. Gara-gara lo nih, gue masuk neraka lo. Gitu. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Gara-gara ente dulu ngajak-ngajak syirik bid'ah ini, gue masuk neraka. Jadi, mendatangi dari arah kanannya apa? Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah dia tapaki, dirusak, disuruh pindah kepada kesesatan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Ya, bukan itu. Kenapa? Semata-mata kalian tidak beriman, bukan saya. Sama seperti syaitan kan. Ketika antum kan kamathali syaitan idh qala lil insani kfur, seperti perumpamaan setan yang mengatakan kepada manusia kufurlah, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Tapi ketika si manusia itu kufur, setan mengatakan udah ana berlepas diri, saya nggak tanggung jawab. Sama juga setelah manusia semua mapan, Pak, antum lihat surat Ibrahim. Jadi semua yang masuk neraka sudah permanen, nggak ada lagi yang mukmin sementara. Yang mukmin sudah juga masuk surga. Maka Ibrahim ini setan ceramah. Ini antum lihat pidato terakhir iblis di neraka. Surat Ibrahim ayat 22. Ayat berapa tadi? 22. Wa qala syaitanu, iblis berkata di khutbahnya, lamma qudiyal amru, ketika seluruh diputus oleh Allah. Yang surga permanen, yang neraka permanen. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya janji kepada kalian, tapi hari ini saya nyatakan saya berlepas diri, saya ingkari semua janji itu. Tuh, antum setia sama yang kini. Makanya Allah telah jauh-jauh memperingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Karena dia itu musuhmu paling nyata. Sekarang gini loh Pak perbandingannya. Setan itu ngasih apa sih sama antum? Allah sekarang ngasih kenikmatan kayak apa? Itu bandingin deh. Makanya orang yang seperti ini dikatain Allah di akhir ayat apa? Coba lanjutin ayatnya. Ada yang hafal Yasin? Antum Yasinan 50 kali kok nggak hafal-hafal. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Apa artinya? Kamu menyembah iblis, setan, meninggalkan Allah, padahal antum bandingkan Allah ngasih apa sama antum, iblis ngasih apa. Utekmu nondi. Nah itu loh Pak. Antum diutek-utekin loh. Mikir enggak sama? Afalam takunu ta'qilun. Artinya apa? Otakmu itu di mana? Afalam takunu, mikir enggak? Itu coba Pak. Sederhana kok untuk perbandingan. Setan ngasih apa antum? Iblis. Janji kosong. Allah antum lihat, limpahan langit, bumi bersama isinya, gunung, udara, angin, Masya Allah. Makanya Allah ingatkan kita di dalam surat, coba antum lihat surat Al-Waqi'ah, surat favorit nyari duit. Itu kan gitu antum. Hafal gara-gara nyari duit. Udah ketemu belum? Al-Waqi'ah. Setelah surat Ar-Rahman ya. Baik. Oke. Terakhir itu, ayat-ayat terakhir nih. Dari mulai ayat 62. Nih. Afara'aitumul afara'aitum ma tahrusun. Ayat 63 ya. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan seksama apa-apa yang kalian tanam? Masya Allah. Pak, antum nanam padi, itu antum apa yang antum lakukan? Cuman ngelempar benih. Yang narikin tiap hari tumbuh sampai bertinggi itu antum. Ngodoti dewi-dewi 2 hektar, jeplok sampai. Terus ngisi. Ya Allah, antum cuman, makanya Pak, pertanian itu usaha manusia cuman 10%. Allah itu 90%. Giliran zakat kita cuma diminta berapa? 10% kok. Antum cek aja sekarang tomat. Antum ngecat sendiri emang? Coba antum cek. Nanam tomat 1 hektar. Ngecatin itu. Pabrik cat kosong itu. Itu 1 hektar toh. Belum lombok, ngasih pedesnya. Semuanya ini antum cobalah renungkan. Meskipun antum nanam tomat 1 akar dengan cabai, nggak ada tomat rasa cabai Pak. Nyampur, waduh tomatku pedes kabeh Mas tahun ini. Nopo, nyampur rasanya. Enggak itu Pak. Pikirkan. Am antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan ngisi tumbuh-tumbuhan, buahnya? Pak, pernah tanya sama antum. Ketika mangga masih belum masak, itu rasanya apa? Sepet, asem, itu manisnya dititipin di mana coba? Lo mikir enggak? Di pohon coba belah antum dilatin. Wah, sepet kabeh ya. Durian. Masya Allah, ya Allah, ini mikir gitu loh Pak, mikir. Lah antum nyembah setan, ngasih durian setan. Mangga, tomat, semuanya Allah loh Pak. Ya
Allah, ini manusia. Ini mau foto mas gara-gara setan ini. Mana? Iya, kena santet itu. Maaf, Ustaz. Apa? Mungkin ya. Oh, Harusnya disimpan di kantong. oke. Terus ini dijepitin langsung. Oh, begitu. Oh ini. Oh, gara-gara kopiahnya nggak ada. Masya Allah. Mic aja juga pakai kopiah. Oke. Oke. Jadi gitu, Pak. Setan itu ngasih apa? Terus, lau nasya'u laja'alnahu khutaman. Kalau saya jadikan semuanya gabak, semuanya nggak berbuah, semuanya nggak menghasilkan. Ente makan apa ente? Dari mulai semek, rambutan, apalagi mau pulang aja pakai teror ini. Udah, tes, udah. Ya mati ini namanya, bukan dikecilin. Sekarang ini mati mas, ya, oke. Ya, ini tadi kendor mas, kendor. Halo, tes, ya udah. Jadi lanjut. Fadaltum tafakkahun. Ya, kalau saya sekarang jadikan semuanya nggak berbuah, ente sekarang makan buah apa? Tafakkahun. Makanya dari kalimat fakihah, senyum gembira. Makanya kenapa buah itu bahasa Arabnya fakihah? Karena semua orang kalau makan buah pasti senang. Senyum-senyum. Iya, kecuali makan buah sambil ditagih kredit itu beda. itu pasti kecut itu karena ada, Masya Allah, sebulan kreditnya 16. Masa dua hari sekali datang itu bang pelecit. Inna lamu bal nahnu mahrumun. Baik. Afaraitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kalian tidak merenungkan secara seksama air yang kamu minum? Ini, Pak. Lau nasya'u antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian yang menurunkan? Allah memilih dari hujan semua yang turun itu, ini untuk sawah, ini untuk mandi, ini untuk minum. Masya Allah. Bahkan Allah mengatakan, lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau saya jadikan air ini semuanya keruh, falaula tashkurun. Artinya sekarang Pak, Allah cabut itu unsur oksigennya aja, mineralnya aja, habis kita. Nggak bisa minum. Tuh. Coba antum tiap hari minum air aki. Menyala. Saya ingat nama Superman. Tapi subhanallah, zat mineral Pak yang antum minum. Dan subhanallah, airnya di sini Masya Allah, enak semuanya. Bagus. Itu. Beda di Indonesia airnya. Yang penting minum dan. Afara'aitumun nar allati turun. Apa kamu enggak memperhatikan api yang kamu nyalakan? Makanya Pak, kalau seperti ini, renungan tentang masalah api. Antum ansya'tum syajarata. Apakah kalian yang menanam? Ternyata api itu unsurnya dari pohon, korek. Dari sini Pak, orang yang paling kuat imannya harusnya perokok. Karena tiap hari mendapatkan ayat kekuasaan Allah. Cret, wow, Masya Allah. Iya kan? Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Cret, antum ansya'tum syajaratah am nahnul munsyi'un. Masyaallah, Pak. Ternyata korek api itu bahannya dari apa? Dari tumbuhan yang hidup, basah, berakhir. Kok bisa? Merenungkan enggak? Nah, seperti Imam Syafi'i kemarin dialog sama ateis itu, dibawain daun murbai. Ini kalau dimakan ulat sutra jadi kain yang termahal. Ente makan coba, mencret. Coba antum makan rutin, disiplin.
Daun murbe setiap hari nyayur. Nyutra ente? Gak makan. Alhamdulillah Mas, keluar sutra. Udah mahal antum. Insya Allah di karantina pabrik sutra. Itu. Tapi enggak, Pak. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Masya Allah semua. Tadhkirah. Antum kalau sampai tidak bisa menjadikan itu tadhkirah pelajaran, dosa besar. Terus kalau begitu Pak, bandingin. Setan ente sembah, ngasih apa? Dari mana dia tiap hari minta sajen kok? Itu, telur. Terus apa lagi? Ayam. Lah, ya capek antum. Apa enggak bangga, seneng, puas punya Tuhan Allah yang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin. Saya enggak mau rezeki kasih mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, saya juga enggak mau mereka kasih makan aku. Enak kan? Harusnya kita itu senang, bangga, puas, bahagia punya Tuhan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin. Saya enggak minta gaji upah dari umat ini, dari hamba saya. Coba matahari, bulan, planet, bumi yang kita injak. Turun hujan setiap, Pak, bikin hujan buatan yang kata mereka. Berapa miliar tuh? Itu pun mau dihujanin di Nagoya, mampir ternyata ke Tokyo. Enggak bisa, angin emang diatur, angin itu pakai pawang, enggak bisa juga. Angin diatur-atur sama pawang, enggak mungkin. Itu semua Allah, Pak. Makanya ada kenikmatan 3 yang dibiarkan merdeka bebas untuk semua manusia. Karena ini ayat tanda kekuasaan Allah untuk semua. Apa? Angin, air, api. Itu. Dan ini kalau kelebihan kekurangan, itu bahaya. Kekurangan angin, masuk angin. Kelebihan angin, topan. Itu. Air, kekurangan air, kekeringan. Kelebihan air, banjir. Kelebihan angin, kelebihan apa tadi? Api. Kebakaran, kekurangan api, nggak mateng itu masak. Itu sedang, dibikin oleh Allah sedang. Dan masing-masing diberikan watak. Air, ini api. Itu. Ketika sekarang dibutuhkan manusia nyala, enggak mati. Coba kalau nyala terus. Enggak mati-mati. Habis, Pak. Coba. Ding, mati. Subhanallah. Kalau air dibikin oleh Allah ngalir. Angin terus ada. Itu dibikin masing-masing watak. Supaya Pak, manfaat untuk kehidupan manusia, eksistensi manusia berlanjut. Patutlah kita kalau begitu fasabbih. Subhanallah, Maha Suci Allah yang ngasih ini semuanya gratis, majanan, tanpa bayaran, kecuali apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Semua nikmat yang diberikan Allah, Allah enggak minta balasan dari manusia. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Sujud, ruku karena Allah saja, udah selesai itu. Murah kan? Gampang enggak? Lebih mudah mana antum ngurusi paspor antum mati? Wa ma li ahadin, Allah kasih semua ini, bayarannya ibarat kalau itu bayaran rasa syukur tok ibadah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa. Masya Allah, seneng itu. Antum nyenengin bos antum di pabrik, tidak mungkin semudah ini. Antum baru disiplin kerjanya tiap hari. Kualitas kerjaan antum harus bagus. Allah mudah. Itu Pak. Makanya kesalahan hak antar hamba dengan Allah itu dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Hak antar manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Anda kasih contoh.
Boleh nggak antum baca istighfar sambil tidur-tiduran? Bukan tidur ya. Boleh nggak? Boleh. Sambil nyetir motor, mobil? Boleh. Coba antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran. Orang ajarnya, bangun loh. Lempar sandal gue. Kan gitu. Apalagi sambil naik motor, maafin gue ya. Gitu. Siapa tadi itu? Gendeng kali. Dibangun di atas kepelitan. Makanya takih menagih hak antar anak Adam itu sulit, pelit, masalah warisan sampai bunuh-bunuhan, masalah gaji tuntut-tuntutan, masalah bayar pajak kelebihan demo, itu wajar sama Allah, murah mudah. Pak, kesalahan 70 tahun lebih Allah bisa maafkan, tobat kita sehari. Coba antum. Dan Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Membuka tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah malam hari. 24 jam. Beda dengan manusia, Pak. Kebaikan 1 juta kadang tertutupi dengan kesalahan 1. Sampai sumpah 7 turunan. Itu, nek saya ngelihat muka dia. Padahal Masya Allah kebaikan melimpah. Allah tidak seperti itu, Pak. Kesalahan kita yang 70 tahun lebih, Allah hapus cuman taubat 1 hari, bahkan kurang. Cek, orang yang membunuh 100 kemudian ingin taubat, baru pergi, mati di tengah jalan tuh, belum ada sehari itu. Nah, antum nggak bertaubat, antum sampai mati masih punya dosa. Masya Allah, keterlaluan, Pak. Ibaratnya gini loh, Pak, ada orang kaya raya Muslim bilang, siapa saja saudara-saudaraku sekalian yang ada di sekitar daerah ini, makan sekenyangnya ke rumah saya 24 jam. 24 jam. Dibuka. Pagi, siang, sore. Silakan makan. Kok masih ada yang kelaparan, salah siapa? Nah, itu mikir. Kok masih ada yang kelaparan, salah siapa? Yang nggak makan. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. 24 jam dibuka pengampunan. Dan Allah maha mudah menerima pengampunan. Kesalahan 70 lebih tahun bisa aja diampuni 1 hari. Kok mati masih bawa dosa? Keterlaluan. Oh, kata itu. Iya, jangan bilang ada orangnya. Itu. Terlaluan itu. Makanya mari kata Hasanul Basri, Pak, perbanyaklah kalian membaca istighfar karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Bisa di pasar, bisa di jalan, bisa di rumah, sedang makan, sedang di masjid apalagi. Perbanyaklah istighfar, karena kita nggak tahu pengampunan mana, istighfar mana yang diterima oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan mau, Pak, zikir yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya, subhanallah, hamdi, subhanallah, itu rata-rata 1 detik. Astaghfirullah. Antum cek. Sedetik urap nadi antum, astagfirullah. Mudahnya, Pak. Masa antum lewat 1 hari nggak ada 100. Makanya kita dibikinkan wirid, zikir pagi, sore, ada istighfarnya 100, subhanallah 100 minimal itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 itu. Minim itu. Supaya fasabbih bismi rabbikal azim. Lanjut sekarang. Mana ada lagi enggak, Mas? Udah istirahat dulu. Ya, insyaallah istirahat ya. 15 menit ya sampai jam 11 istirahatnya. Ya, jadi istirahat 15 menit sampai jam 11 insyaallah. Ini aturan jam baru ini. Ya, kita
istilah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.